Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ayuhal ahibbah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, kita masih pada pembahasan hidayah yang keempat dalam surah Al-Fatihah, yaitu as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Dan sudah kita jelaskan bagian yang pertama, bahwasanya seseorang berada di atas jalan yang lurus adalah minnatullah, karunia dari Allah. Yang kedua, sudah kita jelaskan bahwa as-siratul mustaqim, apakah itu jalan yang lurus, yaitu jalan yang di atasnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beragama, sabilullah, jalan Allah jalla fi'ula. Kemudian sudah kita jelaskan awa'ik as-sayr ala siratal mustaqim, penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang menuju jalan yang lurus. Dan sudah kita sebutkan penghalang yang menghalangi seseorang menggapai jalan yang lurus ada tiga hal yang paling utama, yang paling berat. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan. Ini penghalang terbesar seseorang dari jalan yang lurus. Yang kedua, penghalang seseorang mendapatkan jalan yang lurus, al-bid'ah, melakukan perkara yang bid'ah. Dan yang ketiga, penghalang seseorang berada di atas jalan yang lurus adalah al-ma'siyah, kemaksiatan. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan bagian yang keempat, manhum ahlus siratul mustaqim. Siapakah mereka yang berada di atas jalan yang lurus? Manhum ahlus siratul mustaqim. Siapakah mereka yang berada di atas jalan yang lurus? Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Albad Al-Badr menjelaskan, ahlus sirat al-mun'am alaih humul madhkuruna fi qawlihi ta'ala. Pemilik jalan lurus yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim,
jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapakah mereka? Yaitu sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menyebutkan mereka, wa may yuti'illaha war rasula, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim, fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim. Ahlus siratal mustaqim di sini sangat jelas sekali. Ya, wa may yuti'illaha war rasul. Siapakah atau siapa saja yang mentaati Allah, mentaati Rasul, faulaika, maka mereka bersama siapa? Ma'alladina an'amallahu alaihim. Mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Minan nabiyyin, dari para nabi. Para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Kemudian wasyuhada, para syuhada, was-salihin, dan orang-orang saleh. Inilah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapakah yang memiliki, yang berada di atas jalan yang lurus itu? Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang saleh. Inilah mereka. Hum ahlus siratal mustaqim. Dalam ayat ini Allah menjelaskan man yuti'illaha war rasula, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang ahlus siratal mustaqim. Dia akan bersama orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Syekh menjelaskan, wa idza manallahu 'alaika bisuluki hadzal sirat fala tastawhish hatta law kunta wahdak. Apabila Allah Azza wa Jalla memberikan karunia-Nya untukmu jalan yang lurus ini, fala tastawhish, maka jangan merasa asing. Jangan merasa berkecil hati, hatta law kunta wahdak, walaupun engkau sendirian. Apabila engkau berada di atas perintah Allah, berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka jangan merasa berkecil hati walaupun wahdak, walaupun engkau sendirian. Li'annaka fi tariqin kana 'alaihi an-nabiyyun was-siddiqun wasyuhada was-salihin. Karena sekarang engkau berada di atas jalan yang sudah ditempuh jalan ini oleh para nabi, orang-orang jujur, orang-orang yang telah syahid, dan orang-orang saleh. Maka qauluhu ta'ala an'amta 'alaihim fihi dalalah anna sulukal 'abdi lis-siratal mustaqim ni'matun minallah. Orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba bila dia berada di atas jalan yang lurus, itu apa? Ni'matum minallah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Falaula ni'matullah ala 'abdihi bisuluki siratal mustaqim ma salakahu wa la sara alaihi lakinnallaha an'ama alaihi. Kalau sekiranya bukan nikmat dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba di dalam menempuh jalan yang lurus ini, maka tidak seorang pun dari hamba ini mampu berada di atas jalan yang lurus.
akan tetapi Allah yang memberikan nikmat ini kepadanya. Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat ini kepadanya. Nah, fala yakunu al-'abdu mun'aman alaihi illa bi amrayn. Dan seorang hamba tidak akan pernah mendapatkan nikmat ini kecuali dengan dua hal. Kecuali dengan dua perkara. Ini sangat penting untuk kita perhatikan. Syekh menjelaskan fala yakunu al-'abdu mun'aman alaihi illa bi amrayn. Seorang hamba tidak akan mendapatkan nikmat di atas jalan yang lurus ini kecuali dengan dua hal. Yang pertama, ilmun bil haqqi. Dia berilmu dengan kebenaran. Dia berilmu dengan kebenaran. Ilmunya bersumber dari Al-Quran. Ilmunya bersumber dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, ilmun bil haqqi. Dia berilmu dengan kebenaran. Wa amalun bihi, dan dia beramal dengan ilmunya yang benar tadi. Ilmun bil haqqi wa amalun bihi. Dia berilmu dengan al-haq, kebenaran, wa amalun bihi, lalu dia mengamalkannya. Ilmun yahdil abd wa amalun salih yarkil abd. Dengan ilmu ini seorang berada mendapatkan petunjuk. Ya. Kemudian dengan amal soleh, ya, seorang hamba ini menjadi naik tingkatannya. Dia berada di tingkatan yang tinggi. Maka ada dua hal. Seseorang bisa dikatakan dia mun'amun alaih, mendapatkan nikmat ini. Pertama, dia diberikan hidayah oleh Allah, ilmu yang hak. Kemudian dia diberikan hidayah oleh Allah beramal dengan ilmunya yang hak tadi. Nah, wa idza wajada al-ilm an-nafi' la budda min al-amal bihi. Karena apabila ada ilmu yang bermanfaat, la budda min al-amal bihi. Harus beramal dengan ilmu tersebut. Idza wajada ilmun nafi' wa amalun salih, kana al-'abdu min al-madhin as-sa'irin ala siratal mustaqim. Apabila ada pada seseorang ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ya, wa amalun saleh, dan dia gandengkan ilmu bermanfaatnya dengan amal saleh, maka dia termasuk di antara orang-orang yang telah berjalan di atas as-sirat al-mustaqim, di atas jalan yang lurus. Nah, qala asy-syaikh fan-nasu salasatu aqsam. Maka manusia di sini ada tiga macam. Qismun mun'amun alaih. Ada tiga golongan manusia. Yang pertama, qismun mun'amun alaih. Satu macam atau satu bagian manusia mun'amun alaih adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah berada di atas jalan yang lurus. Yang ketiga, qismun maghdubun alaih. Satu macam manusia maghdubun alaih, dimurkai oleh Allah. Wa qismun dallun, dan satu lagi dia tersesat. Nah, dia tersesat. Dan ini ada penjelasannya di dalam surah Al-Fatihah. Nah, dan kita meminta di dalam surah Al-Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, wal mun'amu 'alaihi huwa alladzi manna Allah 'alaihi bil 'ilmin nafi' wal 'amalus shalih. Maka orang atau manusia yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amalus salih, dan dia beramal saleh. Nah, wal maghdub alaih, dan orang yang dimurkai adalah huwallazi indahu ilmun la ya'malu bihi. Al maghdub alaih, orang yang dimurkai adalah orang yang memiliki ilmu la ya'malu bihi, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, seperti orang-orang Yahudi. Wa hadza fasadul amal wa fasadul qasd. Seseorang apabila dia memiliki ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka rusak amalannya. Fasadul qasd, rusak niatnya. Wa akhar dalun wa huwa alladhi ya'mal walakin bila ilm.
Bagian yang ketiga, manusia yang tersesat adalah seseorang yang melakukan perbuatan, yang melakukan amalan, walakin bila ilm, akan tetapi dia tidak membangun ibadahnya, tidak membangun amalannya di atas ilmu. Nah, wa indahu ibadat, wa indahu a'mal. Dia beribadah, dia melakukan amalan, walakin kulluha dhalal, kulluha bid'ah. Amalan yang dilakukan adalah kesesatan. Amalan yang dilakukan adalah bid'ah, tidak terbangun di atas ilmu yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis Nabi yang SAW. Karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan wahai Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya, alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sesat amal perbuatannya di dunia ini, wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira mereka melakukan amalan yang sangat baik, yuhsinuna sun'a. Karenanya saya mengatakan fata'arif min khilali hada nafsak wa hajatak bi ayyaja'alakallahu ta'ala minal mun'am alaih ahlus sirat al-mustaqim. Dengan ini kita mengetahui betapa butuhnya kita ini diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk di antara orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah berada di atas jalan yang lurus. Maka orang-orang yang disesatkan oleh Allah, yang kita berlindung kepada Allah, bukan jalan orang yang kau sesatkan, bukan jalan orang yang kau murkai. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menentang Allah. Mereka adalah orang-orang yang menentang Rasul. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasulullah SAW setelah jelas baginya Islam yang dibawa oleh Rasulullah, dan dia mengikuti jalan bukan orang-orang yang beriman, ya, maka Allah menghukumnya, mengadabnya dari dunia ini. Kita biarkan dia di dalam kesesatannya, dan di akhirat kelak kami lemparkan dia ke dalam neraka, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kajian ringkas ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.